So, may you everyone, Buddha Dhamma Sangha blessings. So, I think especially these venerables, this day already got many award, right? So, I think you are practicing these days together with the happy about the Buddha's teaching as about our practice. Is it right? Yes. Jadi Banti memulai dengan berikan blessing pada permission to translate to Indonesia Banti. Yes. Jadi Banti memulai dengan memberikan semua orang blessing dengan blessing dari Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian Banti ada sebutkan kepada para peserta yang mengikuti Pak Baja, tentu saja para Banti-Banti yang ada telah memberikan banyak awada yang sangat bagus, bukan? Jadi Banti merasa bahwa semuanya di sini telah melakukan banyak sekali latihan dengan bahagia melalui ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Apakah itu benar? Everyone happy, right? More happy. Yes, very good. Why not? We everyone happy because Supreme Buddhas. Not only you, but also many Brahma, Deva, many humans, because we everyone has Supreme Buddha's dispensation. Why we not happy? We happy. So we can happy not only this stage what you earn, we can more happy until realization Nibbana. Jadi Bante bertanya, apakah semuanya bahagia? Tentu saja, karena semua ini berkat Supreme Buddha. Jadi bukan hanya kita yang bahagia, namun para Brahma, para Dewa dan semuanya juga bahagia karena mendapatkan dispensasi dari Buddha yang agung. Mengapa kita tidak bahagia? Tentu saja kita bahagia karena kita memiliki kesempatan yang ini. Yes, we focus now according to our topic. What are the happiness can we earn, can we obtain from our practice, from our bhikkhu life, become as a venerable. We try to discuss according to the time, maximally, what are the happiness can we reach, can we gain, can we obtain to our life, one by one. Jadi sekarang kita ingin berfokus pada dhamma kita. Jadi apa saja kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita capai melalui latihan kita. Dari kehidupan biku menjadi seorang yang menjalani kehidupan suci. Kita mencoba untuk melakukan diskusi berdasarkan pada waktu. Secara maksimum, apa saja kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dan kita capai satu persatu. Yes, I know you everyone, before ordained, also you have some knowledge about Supreme Buddha's teaching. And sometimes you have experience also, because mostly you are as a
Supreme Buddha's disciple, you help to for the venerables, you are doing many meritorious activities in your life. You already know this Buddha's dispensation situation. But that is not the perfect disciple life. We cannot obtain maximum happiness together with that life. That's why we are encourage you as get even temporary pabaja also. You can obtain, you can get experience to practice this as a venerable. As a venerable, you can obtain, you can get happiness, contentment for your life. And then you can imagine if I continue a permanent venerable life, bhikkhu life, you can, how much contentment, how much pleasure, how much happiness I can get, you can imagine. Jadi Bante menimbulkan bahwa tentu saja semuanya di sini pasti memiliki pengetahuan mengenai ajaran Buddha yang agung serta beberapa pengalaman sebagai murid dari Sang Buddha yang agung. Jadi kita melakukan banyak sekali aktivitas yang bermanfaat dalam hidup karena kita tahu bahwa Buddha mengajarkan mengenai situasi ini. Tapi kata Bante, ini bukanlah sebuah hidup murid Buddha yang sempurna. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang maksimal dalam hidup seperti ini. Oleh karena itu, Bante ingin menyemangati bahwa meskipun keadaan pabaja ini adalah suatu hal yang singkat, yang tidak permanen, kita bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman dengan hidup seperti ini. Jadi Bante menyebutkan kita bisa mendapatkan dan mencapai kebahagiaan yang di dalam hidup kita. Kemudian kita bisa membayangkan jika kita melanjutkan kehidupan bhikkhu ini secara permanen, seberapa besar kebahagiaan yang bisa kita bayangkan. Now you imagine a venerable and how he obtain the Supreme Buddha's how he obtained the happiness by the practicing Supreme Buddha's teaching. You imagine one venerable after get the pabaja slow, what he do? He is first slowly enter to this venerables bhikkhu generation, and he slowly practice pindapata and cleaning and what are the Vayavacha in the monastery, in the vihara. So he practice slowly. So together with this, what happened? Together with this practicing, automatically qualities develop in his life. Slowly increase the qualities together with this practice. Sometimes basically he do not have good knowledge, higher knowledge. Never mind. Together with his practicing, what he know. So basically together with his practicing qualities, slowly increase his life. So first in this Samanyapala Sutta, what's explain these good qualities? We know as lay person, our life is very terrible, very distraction, very obstacles. We have to do many works together as a lay person. But after become a venerable monk, bhikkhu, totally different our life. We are going pindapata, we are practice chanting, we are practicing meditation, Dhamma listening,
So, doing Veya Vacha together with the venerables, so we are talking other venerables very harmony, kindly, patiently. So, we automatically, by practicing this bhikkhu life, this kind of wholesome, this kind of good quality slowly increase in our life. So now you can imagine totally it's different together with the lay life, together with the lay life. So that's meaning our uh, five doors, what are the objects come to in together with the through the five doors, we slowly maintain this. It's not like a lay life. So lay life together with the many hindrances, many unwholesome, but now protect our five doors slowly together with the our five doors, we develop calmness and wholesome together with the, uh, all every moment, together with the objects come to in our life through the five doors. We mostly practice wholesome, but lay person they are doing mostly practicing unwholesome. Sekarang kita membayangkan bagaimana seorang biku dan bagaimana cara dia mendapatkan latihan dan kebahagiaan melalui ajaran dari Sang Buddha yang Agung. Jadi Bante sebutkan kita membayangkan seorang biku dalam pabaja, apa yang dia lakukan. Awalnya dia akan memasuki generasi biku yang baru, selanjutnya dia latihan, dia melakukan pindapata, dia melakukan weyawaca di dalam wihara, kemudian dia melakukannya secara perlahan. Jadi apa yang terjadi? Secara otomatis kualitas-kualitas ini terbentuk dan meningkat dalam hidupnya. Secara perlahan hal ini juga meningkat bersamaan dengan latihan. Jadi dia bisa saja tidak memiliki pengetahuan yang baik, tidak apa-apa, karena bersamaan dengan latihan yang dia tahu, bersamaan dengan latihan yang dia lakukan, kualitas-kualitas ini meningkat secara perlahan dalam hidupnya. Jadi Bante menyebutkan mengenai Samanapanya Sutta, apa saja kualitasnya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan seseorang yang biasa, ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali hal yang harus kita lakukan sebelum menjadi seorang biku. Jadi ketika kita menjadi seorang biku, hidup itu menjadi berubah. Kita melakukan pindapata, kita melakukan latihan parita, kita melakukan latihan meditasi, kita mendengarkan dhamma, kita melakukan weyawaca bersama dengan para biku yang lain, dengan harmoni, dengan baik, dan dengan damai. Kita secara otomatis melakukan latihan dalam kebajikan ini, dan kualitas kita juga meningkat dalam hidup. Jadi Bante sebutkan, sekarang ini kita bayangkan dan kita bandingkan dengan kehidupan orang biasa. Jadi Bante menyebutkan mengenai 5 indera, apa saja objek yang datang, bersamaan dengan itu pikiran kita datang dan kita pelan-pelan melakukan latihan. Jadi tidak seperti kehidupan yang biasa. Dalam kehidupan yang biasa itu banyak sekali hambatan dan juga hal yang tidak bajik. Jadi sekarang ini kita melakukan suatu perlindungan dalam 5 indera kita bersamaan dengan pengembangan, ketenangan dan juga kebajikan. Dalam momen ini bersama dengan objek-objek dalam hidup yang datang melalui 5 indera, kita melakukan latihan kebajikan. Tapi seseorang yang biasa, mereka tidak melakukan latihan sebenarnya kita. So, this is the first fruit of this samana life, bhikkhu life. So, this contemplative life, first we can obtain this fruit, this success we can obtain. So, our Fido, Ido, we know
before we sing together with the idol, we see many objects. What happened? Automatically, if you see your good friend, your mind, you think, yes, oh, he is my friend. You sometimes together with the kilesa, you happy together with the lust. If you see your enemy, you angry person, what happened? After see the object through your idol, automatically you become anger. You become anger. So in this way, through our five door, in our five faculties, we are always preparing unwholesome. If you hear a good sound, you be happy. You joy with that sound. So if you don't like it, what happens? You anger. You claim him. You blame that. You claim that. So in this way, together with the five doors, before mostly we are preparing unwholesome. Preparing unwholesome. If you like, together with the object, what happens? Automatically, you happy, you joy, you pleasant together with the object, you preparing unwholesome kilesa, tanha. If you don't like, what happens? Together with the object, you become anger, you reject it. That's meaning you prepare dosa together with anger, vyapada. So in this way, six, five do, we are always preparing unwholesome. So as same taste in your house, you what you have to eat, so it's not good taste, sometimes you become angry. So it's not good the taste, you imagine this not good. If have this one, it's better. So in this way, always we preparing craving or rejection together with the dosa. Craving mind or dosa mind, rejecting mind. So we preparing unwholesome, lobha, dosa together with the any object through our five doors. So these are the in our normal life mostly we are preparing, we are obtaining. But now totally you change it in vihara, what you see, what you hear, what you taste, what you feel, every together with five doors, always you are with happiness. This is the fruit in monk life, bhikkhu life. This is the fruit of the bhikkhu life. Supreme Buddha taught in this sutta, we can obtain every moment this happiness in the bhikkhu life. Jadi ini adalah buah kebahagiaan pertama dari hidup biku, hidup seorang samana. Jadi dalam hidup kontemplatif ini kita pertama-tama mendapatkan dulu buahnya, sebuah kesuksesan ini. Jadi dalam 5 pintu, Bante ada sebutkan mengenai pintu mata. Kita tahu sebelum kita melihat banyak objek. Kemudian apa yang terjadi? Di sini Bante memberikan sebuah contoh. Jika kita melihat teman baik kita bisa berpikir bahwa ya ini adalah teman baik kita. Jadi ini hadir bersamaan dengan kebahagiaan, kilesa dan nafsu itu juga muncul. Namun apa yang terjadi jika kita melihat musuh kita? Kita akan marah, kita akan merasa tidak bahagia. Setelah melihat mengenai objek ini dari pintu mata, secara otomatis kita merasa marah. Jadi dalam cara ini, dalam 5 pintu dan juga 5 pintu indera dan juga 5 fakultas,
kita harus selalu siap untuk merasa tidak baji. Jika kita mendengar sebuah suara yang baik, kita merasa bahagia dan kita merasa kita bisa puas dengan suaranya. Namun jika kita tidak bahagia, kita mendengar suara yang tidak baik, maka kita merasa marah. Jadi bersamaan dengan 5 pintu indera ini, kebanyakan kita itu harus siap untuk mengalami hal yang tidak baik. Jika kita suka objeknya, secara otomatis kita merasa bahagia, kita merasa sebuah kebahagiaan muncul bersamaan dengan objeknya. Namun jika tidak, kita harus selalu siap untuk mempersiapkan hal yang tidak baji, yaitu kilesa dan tanha ini. Jadi Bante menyebutkan, jika kita tidak suka, kita harus siap untuk hal yang tidak baik dan kita bisa menolaknya. Dalam hal ini, artinya kita melakukan sebuah kemarahan, yaitu dosa. Jadi dalam 5 pintu indera ini, kita harus selalu siap untuk hal yang tidak baji. Dalam hal ini Bante juga menyebutkan sebuah contoh lagi, yaitu jika kita sedang berada di rumah, kemudian kita melihat makanannya, jika makanannya merasa tidak enak untuk kita, kadangkala kita bisa marah dan kita bisa membandingkannya kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi kita selalu ingin lebih, kita selalu menginginkan hal yang lebih. Jadi melalui 5 pintu indera ini, objek-objek yang datang juga kita bisa mendapatkan loba, dosa, dan moha. Dalam kehidupan normal kita, kebanyakan saat itu kita harus selalu siap dengan semua halnya. Namun pada saat sekarang ini, yaitu pada saat pabaja, bersamaan dengan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, yang melalui 5 objek pintu ini, kita selalu merasa kebahagiaan. Ini adalah sebuah buah kebahagiaan dalam hidup seorang biku. Jadi Buddha yang Agung mengajarkan bahwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan seperti ini dalam setiap momennya. Do you have this happiness already? Yes, sadhu, sadhu. Some already feel. But unfortunately, it's temporary. Hopefully, permanently. So this is the first happiness Supreme Buddha told we can update in Bhikkhu life. So we feel second one according to the time very briefly. So now we imagine Venerable, he become Pabbajja, now he peacefully practice his 5 do in Vihara, he maintain very calm life. Then now he, together with the first happiness, together with the 5 do, now he practice more and more. How he practice? He practice together with the Sati Sampajanya. Together with the many objects, he focus the mindfulness. He focus mindfulness. And Sampajanya also, he can, together with the fully awareness, attention, together with the what he do, what he think, while go Pindapata, while alms taking, so while bathing, while the chanting doing, always that Venerable focus more mindful, and as same the more awareness every moment. So what happened? Now he has this happiness also. This happiness also. Now very peacefully. Now we can compare what's the before life and how is my now life. We can compare and we can feel the very perfect happiness together with this samana life, bhikkhu life. So, according to the suttas, sometimes you already read, you already heard this part, already read. So,
while you doing your works in the vihara always. So you are uh, going, coming, walking, and when you go to the outside Pindapata and doing any works, you try to focus more mindfully. Try to do these all things, what you do, try to focus, do these things to do mindfully, to do mindfully. But you don't worry. You don't worry, oh, I don't have enough knowledge, I don't have enough knowledge to practice this stage. Venerable, they do not worry about that. What his knowledge, together with this stage, he continued that, together with happiness. So what happened? Slowly, slowly, he increased this stage also. As same, slowly, slowly, he obtained this happiness also. Now he more than day by day, month by month, his mindfulness become higher level. He can focus without anger, without lust, without craving. He can maintain his object. What objects come to his life, he can maintain. So then sampajanya, together with the wise wisdom, together with the awareness, fully awareness, he tried to focus this object. So what happened through this mindfulness, through the fully awareness, through this sati sampajanya, what happened? His wisdom part also slowly increase. Faith also increase. Effort and other qualities also increase. Now his life together with the more happiness, together with more happiness. Jadi tadi Bante bertanya, apakah semuanya yang di sini sudah memiliki kebahagiaan? Jadi beberapa mungkin merasa sudah, tapi kata Bante, ini hanya temporary, yaitu hanya pada saat ini saja. Jadi ini adalah kebahagiaan pertama yang Buddha yang Agung ajarkan dalam hidupnya. Kemudian ini adalah yang kedua, yaitu pada saat biku yang ada dalam pabaja melakukan latihan 5 indera, dia menjalankan hidup yang tenang dan juga kebahagiaan yang pertama. Jadi dia melakukan latihan dia melakukan latihan dengan sati sampajanya bersama dengan objek. Dia juga fokus pada objeknya dengan penuh kesadaran. Jadi bersamaan dengan kesadaran dan juga perhatian ini, pada saat hal yang dia lakukan seperti misalnya melafalkan parita, melakukan hal-hal lain seperti mandi, para biku menjadi lebih penuh kesadaran dan penuh atensi. Kemudian apa yang terjadi? Dia juga memiliki kebahagiaan ini secara damai. Dia bisa melakukan perbandingan pada hidupnya sekarang dan juga hidup yang lalu. Pada saat hidup yang ini, dia bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang sempurna dalam hidup samana atau kehidupan seorang biku. Jadi Bante menyebutkan mungkin kebanyakan dari kita di sini sudah membaca dan sudah mendengarkan bagian ini. Jadi pada saat kita hidup di wihara, kita melakukan segala aktivitas, kita melakukan pindapata, pekerjaan apapun, kita bisa mencoba untuk fokus dengan penuh kesadaran. Jadi kita mencoba semua hal, kita melakukan semua hal dengan fokus secara penuh kesadaran. Jangan berpikir tentang apakah saya memiliki cukup pengetahuan atau tidak. Para biku biasanya tidak mengkhawatirkan hal ini. Jadi dengan keadaan yang ada, dengan kebahagiaan yang telah ada, dia melanjutkannya. Pelan-pelan dia meningkatkan kebahagiaan dan juga mendapatkan kebahagiaan yang lain. Dalam keseharian,
ataupun hari ke hari kesadarannya menjadi lebih tinggi, dia bisa fokus dengan tanpa kemarahan, dengan tanpa nafsu. Dia bisa melakukan fokus penuh dalam objeknya. Jadi ketika objek yang datang dalam hidupnya, dia bisa mempertahankannya dengan penuh kesadaran bersamaan dengan kebajikan dan penuh perhatianan, dia bisa fokus pada objek ini. Jadi ini adalah hal yang terjadi pada saat kita melakukan perhatian penuh, yaitu sati sampajanya. Jadi kebijaksanaannya juga bertambah, keyakinannya dan kualitas-kualitas lain juga bertambah, dan sekarang hidupnya menjadi lebih penuh kebahagiaan. I know more than before, more than now you already have this happiness also. So what's the next fruit of the bhikkhu life? What's the next fruit? You can obtain contentment. What's the contentment? Pleasure. What's the pleasure? So you imagine Venerable become Pabbaja, he focus his five domain and Sati Sampajanya. Then what happened? He has very good pleasure, contentment, happy of bhikkhu life. Why? He maintained together with the very pleasant mind, happy mind, no anger, no lust, together with any object. So he always happy with what he has. Venerable always happy with what he has. But as layperson compare, you imagine sometime in our house, if no enough money to spend today, sometime we anger. Sometime if no good food today for lunch, sometime become anger. If not good wearing our things for our as a woman, as a man, if no good wearing shoes, good shoes, so if it old shoes, sometimes anger. So no money to buy new one, anger. But now what happened? If it tastes food or not food taste, we could not worry. Always he happy. As a robe, good robe, or it's a very rough one, Venerable no worry. He happy. As his scooty, no air condition or have or no worry. Fan have or no, Venerable no worry. He can patient, he can feel anything now, because automatically Venerable life meaning he convert the present situation. Venerable life meaning he automatically convert the present situation, what he feel, what he face. If hot, okay, present situation, I feel for it. If too much cool, try to close body, we have robes, so we try to feel it. So this is the contentment. Venerable has this contentment, this pleasure, this happiness, bhikkhu life automatically increase. Because now he know how I should convert my life to any moment, any place, any place. So Venerable can feel it, Venerable can focus it, Venerable can face that. That's the Supreme Buddha taught. Who come to this Supreme Buddha's sasana, Buddha's dispensation, any Venerable can obtain this happiness. Can you? Can you obtain? Already obtained, right? Already achieved. However, you cannot go house back.
Jadi Bante tahu, di sini semuanya tentu saja juga memiliki kebahagiaan yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya, apa buah kebahagiaan dari hidup seorang biku? Kita bisa mendapatkan contentment atau pleasure, yaitu kebahagiaan. Jadi sekarang kita bayangkan seorang biku memiliki fokus. Dia memiliki kebahagiaan yang sangat baik, dia bahagia dalam kehidupan bikunya. Dia bahagia dengan apapun yang terjadi. Dia bahagia tanpa kemarahan dan tanpa nafsu. Jadi seorang biku itu selalu bahagia. Jika kita bayangkan dalam sebuah kondisi rumah kita tidak cukup uang hari ini, kadangkala kita marah. Jika makanan hari ini tidak baik untuk kita, kita juga marah. Dan semisalnya hal yang kita kenakan, misalnya sepatu yang lama tidak cocok, kita juga marah. Namun apa yang terjadi sekarang? Biku tidak memiliki kekhawatiran mengenai rasa makanan, tentang kualitas jubah, apakah itu bagus ataupun itu kasar. Biku itu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Dia bahagia. Seperti di dalam kutinya. Jika tidak memiliki pendingin ruangan, tidak masalah. Jika tidak memiliki kipas, juga tidak masalah. Dia bisa bersabar, dia bisa merasakan apapun sekarang. Jadi secara otomatis kehidupan seorang biku itu bisa memiliki sebuah kenyamanan dengan situasi yang dia rasakan sekarang. Jika terlalu panas maka tidak apa-apa, jika terlalu dingin maka juga tidak apa-apa. Kita bisa menutup tubuh dengan jubah. Jadi ini adalah contentment atau kebahagiaan dalam hidup seorang biku yang secara otomatis pasti meningkat. Jadi sekarang kita tahu bagaimana kita harus memiliki kenyamanan dalam hidup kita dalam momen apapun dan dimanapun. Jadi seorang biku bisa merasakannya, seorang biku bisa melakukan fokus pada hal itu. Nah kemudian itu adalah hal Buddha yang agung yang ajarkan dalam sasana ini, yaitu pada dispensasi ini. Semua biku yang belajar pasti bisa melakukan pencapaian. So, we already gained this happiness also. I very briefly explain because this is a very big title. So, furthermore, have to explain very great part also. So, now you imagine Venerable, he has very good calm Fido faculty and good Sati Sampajanya and good happiness, contentment. What he do? Now he slowly practice samatha meditation. So, effortfully, mindfully, he practice. What happened? So his hindrances slowly go down, because after become a venerable, suddenly our hindrances automatically vanish? No. Suddenly it not vanish. Although in our mind, these hindrances, what are the hindrances? Kama, Chanda, Vyapada, Tina Midda, Uddhacha, Kukucha, Vichikicha. These hindrances our mind already have, although we wearing robe. But together with this happiness, we practice again and again this Buddha's dispensation. What happened? Our hindrances slowly go down. I point out as word according to time. You imagine, although in our vihara I practice as samanera, so sometimes anger come to my mind. Sometimes we have to clean many bowls, many things. Houses know anything to clean me. So sometimes anger can appear. I have to clean many, sweep to many compound. So in house I know doing anything, even my things also. Sometimes you imagine anger can appear together with many vayavacha, many works. Sometimes together with the sound, anger can appear. So as same, lustful thought, sensual pleasure, because our mind automatically go fast, future,
Some person, our mind automatically go. It's happened. Because it can, suddenly we cannot finish it, suddenly cannot destroy. But you don't worry. Slowly, slowly we practice samatha meditation, buddhanussati, asubha, marana, what to practice anapana. Sometimes you are practicing vipassana also, but I explain according to this title. So slowly, slowly that venerable, what he do? He try to practice meditation, try to continue the wholesome object again and again. So what happened? His anger slowly, slowly go away. Lust, kama, chanda go away. Tina middha, sloth and torpor reduce. And vyapada, anger reduce. And tina middha, these Uddhacha kukkucha, also restlessness and worry. This also trouble for many trouble give by the worry, restlessness. So together with our practice, what happened? As a samanera, now slowly, slowly these hindrances go down. Together with our practice. Not only you don't worry, I cannot practice many hours per day. You don't worry. Now you become a samanera. Together with whole things, what you do within 24 hours, now you are doing wholesome things. Because you imagine, now I am not a layman. Even without doing, you live in vihara. It's a wholesome. Without doing anything, you live in vihara. Just doing, just going pindapata, just breakfast, lunch and sleep, also wholesome. Why? If you live in lay life, many unwholesome things you do with your family. So now, all are you reject, all you give up. So that's why you don't worry, oh, I cannot practice 5 hours, 6 hours, 10 hours per day. You don't worry. How much can you practice? You practice. 1 hour? Okay. Next month, 3 hours. Next month, 4 hours. In this way, slowly, slowly increase. You don't worry. Together with this situation, what happened? Very briefly I explain, your hindrances collapse. Slowly, slowly go away. Anger, very less. Tina middha, sloth and torpor, very less. Uddhacha kukkucha, restlessness and worry, very less. And vichikicha, doubt, what happened? Very less. So together, what happened? Automatically, some qualities appear in your life. What are those qualities? Can you say? Those qualities, the jhana factors. What are those qualities? Jhana factors. When you remove the hindrances, now already know what are the hindrances. Kamacchanda, Vyapada, Tinimiddha, Uddhacha, Kukkucha, Vichikicha. When reduce it, what come up? What coming up? Jhana factors automatically coming up in your life. What are the jhana factors? Vitakka, Vichara, Piti, Sukha, Ekaggata. Vitakka meaning you try to maintain one object. Again and again, try to focus one object. Buddho, 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 Buddho. Odata, 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 in this way. So we call vitakka. So apply mind, apply thought. It's automatically increase in your consciousness, in your life. At same, another one is the vichara, sustained thought.
You can continue one object more time. Buddho, continue. Odata can focus. So slowly, this factor increase in your mind. Piti, joy, increase in your mind. Piti, sukha, pleasure, increase. And ekaggata, one-pointedness. You can focus Odata kasina many times. 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Slowly you can focus it pleasantly. So what happened? These jhana factors slowly come up when hindrances collapse. When hindrances go down, jhana factors automatically come up. So now your life very bright, together with very calm, very happiness. While you doing your anything, go pindapata, okay. Venerable incumbent high priest say, do that work, okay. Do this work, okay. Go there, okay. You do everything very peacefully. Why? Now, no any object to worry you. No any object to anger with you. No any object to worry, restlessness with you. Now your life is very calm, very happy, very bright, peaceful. Now jhana factors in your mind increase, come up. So when you focus as anapana, so when teacher say do anapana meditation now, so you go to sitting, suddenly you focus anapana, you can prepare nimitta and you can obtain 15 minutes, 30, 1 hour. Very easily you can practice. Why? Together with what we discuss, this quality in your life now. What we discuss, this quality in your life already have. So this the fruit what you can obtain in your samana life, bhikkhu life. So what first you obtain, you can remove the hindrances, you can obtain first jhana also. What the first jhana? Vitakka, vichara, piti, sukha, ekaggata, patamajjhana. Sometime if you practice odata, anapana, so you can practice and attain to first jhana. You can attain to first jhana. If you still not attain, don't worry. Don't worry. You can. This is the fruits. This is the samana fruits. Bhikkhu life success, succeeds, fruits you can obtain. So this is the next. What are the next fruit? Hindrances collapse, jhana factor increase, you can enter first jhana. You practice again and again. What happened? Now second jhana. Second jhana also you practice. What happened? Third jhana. Also you practice again and again. What? Fourth jhana. So in this way, step by step, what happened? Your bhikkhu life, together with fruits, you go forward. Together with the fruits, you go forward. So until fourth jhana, now you are get in your samana life. You get these fruits in your bhikkhu life. Jadi Bante tahu bahwa kebanyakan biku di sini sudah memiliki kebahagiaannya. Jadi selanjutnya Bante akan jelaskan secara singkat bagian-bagian selanjutnya karena ini adalah bagian yang panjang.
Sekarang kita membayangkan seorang biku memiliki kualitas yang bagus, kebahagiaan yang bagus. Selanjutnya dia melakukan latihan meditasi dengan penuh kesadaran, dengan penuh perhatian. Maka apa yang terjadi? Semua hambatan-hambatan yang ada itu menjadi berkurang. Tetapi apakah setelah menjadi seorang biku semua hambatan kita secara otomatis menghilang? Tentu saja tidak. Karena meskipun di dalam pikiran kita memiliki hambatan-hambatan ini seperti kamacanda, wicikica, dan yang lain-lain, ini memang sudah ada di dalam pikiran kita. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan ini, kita bisa latihan lagi dan lagi dalam ajaran Buddha yang agung. Jadi hambatan kita akan pelan-pelan berkurang. Sekarang kita bayangkan di dalam wihara, kita melakukan latihan sebagai seorang samanera. Kadangkala kemarahan juga bisa muncul dalam pikiran kita. Kadangkala kita harus membersihkan banyak sekali piring, banyak sekali barang. Jadi kemarahan ini bisa muncul. Mengapa saya harus membersihkan banyak sekali hal? Bagaimana bisa saya lakukan hal yang harus saya lakukan juga? Jadi kemarahan ini bisa muncul. Juga dengan suara, kemarahan juga bisa muncul. Jadi dalam hal ini pikiran kita kadang pergi ke masa depan, pergi ke masa lalu, kadang pergi ke beberapa orang lain. Jadi pikiran kita itu bisa mengembara. Tapi kita tidak perlu khawatir, seperti kita latihan meditasi, seperti Buddha Nusati, latihan Vipassana. Tetapi Bante akan menjelaskan sesuai judul. Jadi ketika para biku melakukan meditasi dan melakukan hal-hal yang baji, kemarahan itu bisa pelan-pelan berkurang. Kamacanda bisa pelan-pelan berkurang, tinamida bisa pelan-pelan berkurang, dan nafsu juga bisa pelan-pelan berkurang bersamaan dengan kemarahan. Jadi dalam latihan kita sebagai seorang samanera, hambatan-hambatan ini bisa berkurang bersamaan dengan latihan kita. Jadi di sini kita tidak perlu khawatir seberapa banyak jam atau seberapa banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk melakukan latihan dalam sehari. Jadi sebagai seorang samanera, kita itu sudah melakukan banyak sekali hal yang baji. Karena jika kita bayangkan sebagai seseorang yang biasa, kita ini sekarang sudah hidup dalam wihara. Ini juga sudah merupakan hal yang baji. Jadi dalam melakukan pindapata, melakukan makan pagi, makan siang, tidur itu juga merupakan hal yang baji. Mengapa? Karena kita bukan hidup dalam hal yang biasa. Kita bukan hidup dalam kehidupan orang biasa dan kita hidup dalam wihara. Jadi tidak perlu khawatir seberapa lama kita bisa melakukan latihan. Kita bisa melakukan latihan sebisa yang kita bisa melakukan latihan seperti yang kita bisa. Misalnya 1 jam pada suatu bulan, selanjutnya 3 jam pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi hambatan kita bisa berkurang, kemarahan kita juga bisa menjadi sedikit, bersamaan dengan kemalasan juga. Jadi secara otomatis hal ini memicu munculnya kualitas lain dalam hidup kita. Seperti contohnya faktor jana. Ketika kita mengurangi hambatan, seperti hambatan-hambatan tadi yang sudah kita sebutkan, yang muncul adalah jana. Seperti contohnya witaka, yaitu faktor-faktor jana yang muncul. Yaitu witaka, misalnya kita witaka, wicara, witi, suka, dan ekadata. Misalnya kita mencoba untuk mempertahankan suatu objek, ini meningkat dalam kesadaran kita. Selanjutnya dalam hal latihan kita bisa terus-terus mengulang objek-objek ini, kebahagiaan kita juga bisa meningkat. Jadi pada saat waktu latihan kita meningkat, kita menjadi lebih bahagia. Apa yang terjadi? Ketika faktor jana ini meningkat, otomatis tentu saja hambatan kita berkurang. Sekarang hidup menjadi lebih terang, lebih damai, dan juga lebih tenang. Pada saat kita lakukan apapun, misalnya pindah patah ataupun kemanapun kita pergi, semuanya itu kita lakukan dengan ketenangan yang lebih. Jadi tidak ada lagi objek yang bisa memicu kemarahan ataupun kekhawatiran. Hidup kita menjadi lebih tenang, damai, dan bahagia. Misalnya
saat guru kita meminta kita untuk melakukan anapana, kita fokus, kita bisa mendapat nimita. Jadi dengan yang kita diskusikan sebelumnya, kualitas ini sudah ada. Jadi ini adalah buah yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan seorang biku. Awalnya kita mengurangi hambatan, kita mendapatkan jana pertama. Jadi dengan latihan itu kita mendapatkan jana pertama. Tapi tidak perlu khawatir jika kita tidak bisa capai, karena dalam ajaran Buddha yang agung, buah kebahagiaan ini tentu saja bisa kita dapatkan. Jadi setelah buah pertama, hambatan kita berkurang dan kita mendapatkan jana pertama, kemudian kita melakukan latihan lagi. Selanjutnya apa yang terjadi? Kita mendapatkan jana kedua. Jika kita melanjutkan latihan lagi, maka kita mendapatkan jana ketiga, selanjutnya jana keempat. Jadi dengan buah kebahagiaan ini, kita juga bisa semakin meningkat. Yes. So okay, this is the fruits for our Venerable's life. So, is it that finished? That's only? No. Further we have get fruits in our Venerable's life. But after that, what he focus? Now he has jhana also. Rupavachara jhana, as same Arupavachara jhana also. I do not explain now, don't have enough time. So you imagine just, you have now Rupavachara, Arupavachara jhana also. So then, more practice, continue his bhikkhu life more, what he can obtain. He focus vipassana, this life, he focus his life. What's my life? Who I am? He detailedly understand, focus his life. There is nothing I am. There is only materialities and mentalities. Except materialities, mentalities, nothing here. He focus inside practice, vipassana. As same, he focus five aggregates we focus. So then he can divide part to part. Sometime Rupa, Ido, he can see the separately. So in this way, he develop vipassana side. So now he know, first he has jhana attainment. Now he already know ultimate realities. Ultimate realities. Nothing here except Nama Rupa. No, here I am. Human being, Deva, Brahma, hell being, no. In this universe only Nama, Rupa. Materialities, mentalities. Otherwise, five aggregates. Otherwise, cause and effect. Except nothing in the universe. So, detailedly he understand, he can focus. Now he is living very harmony, very peacefully, no attach anything. Nothing in the universe except Nama Rupa. I am, we, no. Deva, Brahma, no. He focus only Nama Rupa together with Vipassana. So this is the another fruits in our venerable life, bhikkhu life, ordination life, nothing. So these are the another fruit to obtain, to achieve in our life. So after that, this is the important part we have to discuss. So after translation. Banti sebutkan bahwa hal yang di atas itu adalah buah kebahagiaan dalam kehidupan seorang biku. Tetapi apakah ini sudah selesai? Selanjutnya kita masih punya banyak kebahagiaan dalam hal biku. Contohnya sekarang kita memiliki jana, selanjutnya kita memiliki rupa arupa jana. Di sini Banti tidak akan jelaskan karena keterbatasan waktu. Jadi dengan latihan yang lebih banyak, apa yang bisa kita dapatkan juga lebih meningkat.
Semisalnya kita fokus pada diri sendiri, seseorang tuh bisa lebih tahu tentang diri sendiri. Contohnya seperti siapa saya dan bagaimana ini. Jadi ini semua adalah materialitas dan tanpa diri. Jadi semua ini hanyalah materialitas dan mentalitas. Contohnya seperti berfokus atau wipasana, berfokus pada wipasana ataupun 5 agregat. Sekarang dia bisa membagi bagian per bagian, bisa melihat hal yang ada per bagian. Sekarang ia memiliki sebuah pencapaian jana. Ia tahu mengenai sebuah hal ataupun keadaan yang sebenarnya dari realitas. Tidak ada yang permanen tidak ada yang ada terkecuali nama dan rupa. Jadi semua hal ini hanyalah materialitas dan juga mentalitas. Kemudian semua ini juga hanyalah sebuah sebab dan akibat. Hal yang ada dalam semesta. Dia bisa mengerti hal ini secara detail, dia bisa fokus, dia bisa memiliki hidup secara harmoni dan juga secara damai. Tidak ada saya, tidak ada kami, tidak ada Dewa dan Brahma, semua hanya fokus pada wipasana. Jadi ini adalah sebuah bukti yang ada dalam kehidupan seorang biku. Jadi ini adalah sebuah buah kebahagiaan yang bisa dicapai dan hal lain yang bisa kita capai. Yes, so after this knowledge, sometime you imagine Venerable like to obtain psychic power, supernatural power. Do you like? If you like, already fruits there. In the Supreme Buddha's dispensation, you can obtain, you can achieve. How? I cannot explain time according to the time, but I can explain according to the title. So, if you need obtain supernatural power, you should, now you have jhana, first, second, third, fourth jhana, you should practice 14 ways. Have you heard? 14 ways? You should practice, detailedly explain, cannot know I have enough time. So you should practice in 40 ways. Jhana anuloma, jhana patiloma, kasina anuloma, kasina patiloma, jhana anuloma, patiloma, kasina anuloma, patiloma. So in this way, 14 ways you should practice jhana. So now you very fluent. If you need, what you need, supernatural power, which one do you need? I can explain. Yes, you imagine you need to walk through the water. How do you do? Do you imagine you obtain, you practice fourth jhana? We call based on the superpower. Jhana based on the superpower. What should practice? You imagine I can practice, you can practice fourth jhana, Odata very brightly. You imagine, you practice again and again, fourth jhana very well. So when practice fourth jhana, so you come to the idea, now I need to do this supernatural power to walk on the water. So you determine the water become Patavi. May water become Patavi. You determining. So then you determine to walk as on the Patavi. You not think this is water. So together with this jhana power and the wisdom power, so you as the earth, as the ground, you walking on the water. So in this way, we can practice supernatural power if you like.
If you not essential, if you like, you can practice supernatural powers. So more 20 minutes, more reduce my explanation. So in this way, if you like, you can another more fruits in our bhikkhu life. Jadi sekarang kita bayangkan apakah biku itu suka memiliki kekuatan supranatural? Apakah kita semua suka? Jadi buah kebahagiaan ini juga sudah dijelaskan dalam ajaran Buddha yang agung. Bante tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan waktu, tetapi Bante bisa menjelaskan dengan judulnya. Seandainya kita ingin mendapatkan ini, sekarang kita memiliki jana 1 sampai 4, kemudian 40 ways, 40 ways. 14 ways. 4 praktek jana dengan 14 cara. Sekarang kita sudah sangat lancar. Jika kita ingin memiliki kekuatan supranatural, berarti bisa jelaskan. Sekarang kita membayangkan jika kita ingin berjalan melalui air, apa yang kita lakukan? Kita membayangkan kita latihan dan kita mendapatkan 14 jana. Kita latihan 14 cara jana. Kita bisa memanggil jana tersebut berdasarkan dengan kekuatan supernatural. Jadi saya bayangkan odata jana dengan sangat terang. Ketika saya melakukan latihan jana, saya datang dengan ide bahwa saya ingin melakukan kekuatan supranatural ini, yaitu dengan berjalan pada air, di atas air. Jadi kita menentukan bahwa kita ingin air ini menjadi sebuah jalan biasa. Semoga air ini bisa menjadi sebuah jalan biasa. Kita jalan dalam hal tersebut dengan kekuatan jana dan juga kekuatan kebijaksanaan. Kita bisa berjalan dalam air seperti dalam tanah. Jadi kita bisa melakukan latihan supernatural jika kita suka. Dalam hal ini masih ada banyak sekali buah kebahagiaan dalam kehidupan seorang biku. So in this way you can get fruits, all supernatural power according to your desire. If you like to obtain in your venerable life, bhikkhu life, you can achieve. So I reduce. So what more? These supernatural, this side are the mundane, but mostly we hope to supra-mundane, lokuttara life, because we are hope to realization nibbana in our bhikkhu life. In this very life, if we can, in this very life, we try to practice, obtain Maggapala, achieve Maggapala in this very life. So that's why we should practice. What we should practice? Again, we should practice these asa vakkaya jnana. Asa vakkaya jnana. What is the asa vakkaya? Asava meaning what are the unwholesome factors, what we develop very long past samsara, we everyone have this defilement, kilesa, asava. These we everyone in our life we already have. So we vanish and we should enter to Maggapala. First path fruition, second path fruition, third and fourth Arahant. So we should enter to these path fruitions by vanishing, by destroying these kilesa, unwholesome, what we develop in past samsara. Because we know in this existence, we everyone develop many unwholesome. Because Buddha's dispensation very rare,
Mostly we do not have practice wholesome in samsara, so always we are practice unwholesome. We everyone in our life, santana, we have unwholesome power more. So by destroying this unwholesome, we achieve to the magga phala. So one by one we know first path fruition, stream enter, sota panna. First stream enter. If you reach to the sotapanna, what happen? Your kilesa more than 80% automatically you destroy, vanish. You already have furthermore 7 existence, 7 abodes, 7 life only. Furthermore, you have 7 life only. So if you cannot in this very life attain arahant, if you cannot, so furthermore you have only 7 life. So otherwise, if you practice second, third and fourth arahant, so your samsara totally finished. You do not have to furthermore suffer. No any person as you. No any person as you. No any person, living being, furthermore as you. So who suffer? No one suffer. You already finished. There is no in the universe as you. There is no person in the universe as you. So totally you already finished in this samsara if you obtain this magga phala. So these are the fruits. These are the final fruits we can obtain in bhikkhu life. So I cannot explain. Furthermore, I think you can read and listen furthermore. Further 5 minutes I take. So these are only words or practical? Okay, let we discuss after translation. Jadi dalam cara ini kita bisa mendapatkan buah kebahagiaan kekuatan supernatural melalui keinginan kita. Kita bisa capai. Jadi apa selanjutnya? Yaitu kehidupan lokutara. Jadi kita berharap untuk bisa merealisasikan nibbana dalam kehidupan ini juga. Kita mencoba untuk latihan dan bisa mencapai Maggaphala, jalan Maggaphala. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan latihan asawa kaya nyana. Asawa berarti semua hal tidak baji yang telah kita dapatkan dari kehidupan samsara kita yang lalu, yaitu kilesa. Jadi semuanya dalam hidup ini kita sudah memiliki hal tersebut. Jadi dalam hal ini untuk memasuki Maggaphala kita harus bisa menghilangkan hal itu. Bagian pertama dengan menghancurkan kilesa ini, hal yang tidak baji ini ataupun hal-hal yang telah kita kembangkan dalam samsara-samsara yang lalu. Kita tahu bahwa dalam eksistensi ini kita telah melakukan banyak sekali hal yang tidak baji. Ajaran Sang Buddha itu sangat langka. Oleh karena itu kita bisa melakukan banyak sekali hal yang tidak baji. Dengan menghancurkan hal yang tidak baji ini, kita bisa mencapai Maggaphala. Satu dari satu, yaitu yang pertama adalah mencapai tingkat kesucian yang pertama, yaitu Sotapanna. Jika kita telah mencapai Sotapanna, yaitu apa yang terjadi? Kilesa kita lebih dari 80% itu secara otomatis akan hancur. Jadi kita hanya memiliki eksistensi selama 7 kali hidup lagi. Kita hanya memiliki 7 kehidupan lagi. Jadi seandainya kita melakukan latihan, kita mencapai
tingkat pertama, ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat, yaitu yang terakhir itu adalah arahat. Samsara kita secara otomatis sudah habis. Kita tidak perlu menderita lagi. Tidak ada seseorang yang hidup itu sebagai kita. Jadi siapa yang menderita? Tidak ada orang lagi yang menderita. Kita sudah selesai. Jadi tidak ada seseorang di alam semesta ini sebagai kita. Kita sudah selesai dalam samsara jika kita sudah mencapai Maggapala. Ini adalah buah kebahagiaan terakhir yang bisa kita capai dalam biku, dalam kehidupan biku. Jadi Bante katakan bahwa tidak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, bisa melakukan baca ataupun mendengar yang lain. Jadi ini bisa dicapai secara praktis. So, these are the very briefly fruits in Samana life, ordained life, bhikkhu life. So, we can remind again as summary. You know, first we enter to Pabbajja, slowly we focus our five do and five faculty we control and calm life together with the discipline. So these fruit you already get, and Sati Sampajanya you get, and you have happiness. Then you develop your hindrances collapse, you develop jhana. So until fourth jhana, rupa and arupa. So then you vipassana, then you practice. If you like psychic power, otherwise you practice vipassana knowledges, you can obtain to Magga Phala. So what Dhamma is, when we Vandana doing, we recite Sanditthiko and Akaliko. Meaning also, we already know what happened. In this present world, are there any Maggapala disciples? What do you think? Sometime we cannot say there is no path Purushan attain venerable souls or disciples. We cannot say. Sometime we heard our most venerable teacher, Pao Sayadaw also, we heard attain some path Purushans. Sometime we heard Pao Sayadaw gave some instructions to the path Purushan practitioners also. So present world, that meaning if we practice, fruit are Sanditthika, Akalika. If we practice effortfully, fruits are available. So that's why in this very life we try to practice until Maggapala. In this very life we try to practice until Maggapala effortfully without stopping. Unstoppable our practice until realization Nibbana. So jadi ini adalah buah kebahagiaan yang bisa kita capai dalam kehidupan biku secara singkat. Jadi Bante akan mengingatkan lagi dan juga memberikan sebuah kesimpulan. Jadi pertama-tama itu kita masuk Pabbajja dan kita berfokus pada 5 indera dan juga 5 fakultas. Kita mencapai hidup yang tenang, kita mencapai sebuah kebahagiaan. Selanjutnya hambatan-hambatan kita itu berkurang, kita bisa mengembangkan jhana, rupa dan arupa. Kemudian vipassana, jika kita suka kekuatan supernatural kita bisa melanjutkannya. Selanjutnya kita berharap untuk mengembangkan Maggapala. Jadi Sanditthiko seperti yang kita sudah tahu. Bante bertanya, apakah kita tahu apakah memiliki seseorang yang mencapai Maggapala?
Jadi apa yang kita pikirkan, kita tidak bisa berkata bahwa tidak ada hal seperti ini. Kadangkala kita tahu bahwa guru kita, Pak Aok Sayadaogi, memiliki mencapai buah beberapa pencapaian. Jadi kita juga mendengar bahwa Pak Aok Sayadaogi itu memberikan sebuah instruksi untuk melakukan latihan. Jika kita latihan, kita tahu itu adalah sanditika, akalika, dan jika kita latihan secara tekun, maka buah kebahagiaan ini memang ada. Jadi dalam hidup ini kita bisa latihan untuk mencapai Maggapala secara tekun tanpa gangguan, sampai kita merealisasikan Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Any question? Apakah ada pertanyaan? So, Apakah ada yang ingin bertanya? no question, only have to practice. Right? So, fruitful there, fruits there. So, I think according to the time, we can explain until that. So, I think you everyone happy about your practice these days, right? Everyone happy? Yes, happy in our Pabbaja life. Bhikkhu life is every moment happy together with the Supreme Buddha's teaching. So this life is always with the fruits. So I think more important thing is the permanent Pabbaja. We hopefully future in Dhammadaya, permanent, many venerable permanent in Dhammadaya. Jadi kata Bante tidak ada pertanyaan, jadi semuanya hanya perlu melakukan latihan. Berdasarkan waktu yang sudah mau selesai, Bante berharap bahwa semuanya bisa bahagia dalam kehidupan Pabbaja ini. Jadi hidup biku ini dalam setiap momen selalu bahagia bersama dengan ajaran dari Sang Buddha yang agung. Kehidupan biku itu selalu hadir bersama dengan buah kebahagiaan yang ada. Jadi Bante berpikir bahwa lebih baik jika Pabbaja ini bisa permanen dalam wihara Dhammadayana. Semoga banyak biku bisa Pabbaja secara permanen. Sadhu, sadhu, sadhu. So now end our Dhamma talk. So I think briefly, very simply I explain this sutta because we have to explain very hard Dhamma part, but very light way I explain to understand everyone. So we until now we listen this Dhamma, explain this Dhamma. By listening this Dhamma we accumulate noble wholesome. So together with the moment to moment, within this 1.5 hour, no any person, living being, all the nama rupa, moment to moment, impermanent, suffering, non-self, no person, no living being. So anicca, dukkha, anatta. But together with this wholesome power, we accumulate wholesome karma. This wholesome karma result help for our realization nibbana. We bless this all the new venerables, and you everyone, may you everyone be able to practice Dhamma effortfully. May you everyone be able to fulfill all parami, and finally may we attain Nibbana soon. Sadhu, 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 sadhu. Sekarang adalah akhir dari Dhamma Talk kita.
Bante merasa Bante bisa menjelaskan bagian sulit dalam Dhamma ini secara mudah supaya semuanya bisa mengerti dengan lebih mudah. Jadi sekarang setelah mendengarkan Dhamma ini, kita telah mengakumulasikan hal yang baji. Momen ke momen dalam 1 jam 30 menit ini, semua ini hanyalah nama dan rupa. Bersamaan dengan kekuatan kebajikan ini, hal kama baji yang telah kita capai, semoga hal ini bisa membantu dalam merealisasikan nibbana ini. Bante memuji semua biku, semoga semuanya bisa latihan Dhamma secara tekun, bisa memenuhi parami dan bisa mencapai nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, thank you, Venerable, for explaining about Samanya Phala Sutta, or about the fruit of Samana or Pabajita life. May all the participants of Pabaja here can practice Dhamma gradually and can get the fruit that stated in the Samanya Phala Sutta. And may Venerable be always happy and well, practice the Dhamma and Vinaya until attainment of Magga Phala and Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.